Bagaimana kiat agar kita tidak kembali kepada maksiat setelah kita hijrah? Dan bagaimana apabila kita kerap kembali melakukan maksiat lalu kembali taubat? Ini ada beberapa poin. Yang pertama, istilah hijrah. Ana termasuk yang nggak setuju dengan istilah hijrah, oke? Karena banyak ikhwan kalau kita baca sirah-sirah kaum terdahulu, yang dulunya orang-orang yang ahli maksiat dan foya-foya misalnya, atau perampok, kemudian bertaubat, menuntut ilmu dan jadi ulama. Itu kisah mereka banyak. Tapi nggak ada satupun dari para salaf ini yang menggambarkan, mengungkapkan berubahnya mereka ini dengan istilah hijrah. Nggak ada. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dulunya anak orang kaya, foya-foya, suka main musik dan lain-lain. Kemudian taubat, dia menuntut ilmu dan lain-lain. Tapi nggak ada diistilahkan dia berhijrah, nggak ada. Istilah ini nggak digunakan di salaf untuk menggambarkan makna itu. Fudail ibn Iyad, perampok, spesialis rampok haji. Tobat, kemudian belajar menuntut ilmu menjadi imam, belajar sama Amash dan lain-lain, gitu kan? Nggak ada istilah hijrah. Iya kan? Malik ibn Dinar, big drunk, tukang minum habis-habisan, rahimahullah, tukang minum. Kemudian tobat, terjadi turning points. Turning points ini suatu kejadian di masa hidup seseorang yang bikin dia lari ke agama. Itu namanya turning points. Istilah kita turning points. Lihat kajian kita judulnya turning points. Itu kisah-kisah mereka yang bertaubat. Itu diambil dari kitab At-Tawwabun, para orang-orang yang bertaubat. Enggak ada di situ mengungkapkan istilah seseorang yang melakukan perubahan demikian lebih kepada arah agama dengan istilah hijrah. Ini istilah nggak digunakan di sana. Kalaupun bisa, maksudnya ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muhajir man hajar ma nahallahu anhu. Seseorang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Ada kan? Hijrah artinya begitu kan? Pokoknya meninggalkan apa yang Allah haramkan, dia berhijrah. Tapi apakah salaf menggunakan istilah hijrah untuk mereka yang bertaubat? Dari hadis ini nggak ada, nggak berjalan istilah ini pada salaf. Yang ada, ini asal kita tahu aja. Istilah hijrah ini berjalan awalnya dari takfiri, dari ikhwanul muslimin. Ketika mereka mulai masuk kelompok itu dan kemudian baiat, nah ini pakai istilah hijrah. Mulai dia masuk negara Islam dan meninggalkan negara kafir dan komunitas kafir. Tuh, berhijrah. Faham? Ini yang pertama kali menggunakan istilah hijrah dengan bentuk yang kalian fahami sekarang. Kelompok itu, Ikhwanul Muslimin Takfiri, di mana Sayyid Qutb rahimahullah, dia mengkafirkan mujtama kaum muslimin dan menggambarkan bahwasanya mereka berada di zaman jahiliyah, termasuk ungkapan jahiliyah. Jahiliyatul qarnil 20 bukunya. Jahiliyahnya abad ke-20. Nggak boleh menisbahkan jahiliyah kepada waktu, nggak boleh, kecuali waktu sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah diangkatnya Isa sampai diutusnya Rasul. Ini era jahiliyah. Muka bumi kosong dari Nabi, kosong dari Rasul sekitar 620-an tahun. Tuh, ini era jahiliyah. Tapi menggambarkan Ustaz dulu aneh waktu zaman jahiliyah, nah salah. Karena bagaimanapun pada masa Rasul telah diutus. Ente bilang jahiliyah, kufur nikmat ente. Kalau faham mah tuh. Jahiliyah nisbahkan kepada amalan. Dulu waktu ane masih mengamalkan amalan jahiliyah, oke. Atau melakukan, atau dulu engkau masih meyakini keyakinan jahiliyah, asaliyah dan lain-lain, oke, itu oke. Tapi menisbahkan jahiliyah kepada masa, nah ini kufur, nggak boleh. Karena jahiliyah sebagai masa hanya masa di mana Allah angkat Isa alaihissalam, kosong nabi, kosong buka bumi dari nabi, dari rasul, nggak ada petunjuk. Selama 620 tahun tuh sampai diutusnya Muhammad SAW, ini masa jahiliyah. Jadi nggak boleh menisbahkan jahiliyah kepada waktu.
Ustadz aneh, waktu zaman jahiliyah salah. Dulu Ustadz waktu aneh masih melakukan kelakuan jahiliyah, oke, masuk. Ini yang Anda pahami, bahasa hijrah itu nggak di situ, bahasa jahiliyah juga nggak di situ. Yang Anda pahami ya, kalau mau ngikutin contoh salafus saleh. Karena nggak ada bahasa mereka yang bertaubat di jalan Allah dan kemudian jadi ulama, jadi imam, membahasakan perubahan mereka ini dengan berhijrah, atau membahasakan waktu mereka dulu masih rusak dengan bahasa jahiliyah, nggak ada. Kalau emang mau ngikut salafus saleh, ikut bagaimana penerapan dan penggunaan mereka pada kalimat-kalimat tersebut. Anak kurang setuju. Nih, setelah kita hijrah, yakni ente baru meninggalkan negeri kafir, masuk negeri Islam. Karena penerapannya ke situ. Dan hijrah ini jadi industri yang suka dijual oleh para orang-orang yang mendagangkan dakwah. Menjual dirinya si fulan yang tadinya artis, fulani sekarang berhijrah. Udah hijrah bukan nuntut ilmu dan lain-lain, tapi maunya ditokohkan. Enggak lah dia datang kajian kecuali dia jadi MC-nya. Tuh. Kalau enggak jadi MC, enggak mau ngaji dia. Dia udah hijrah di bahasa. Hijrah kemana loh? Di situ-situ aja nggak berubah. Seragamnya doang yang berubah. Aneh sih nggak setuju sama istilahnya. Tapi awas, ini perkara yang boleh lah kita berbeda pendapat padanya. Bukan usul yang kalau nggak begini berarti kesesatan gitu ya. Boleh lah. Kalau kita mendengar ahli ilmu bilang, nggak apa-apa kok penggunaan istilah hijrah, ya nggak masalah. Udah, ini khilaf yang boleh lah kita berbeda pendapat di situ. Tayyib, paham nggak? Ya, bukan khilaf pada esensi atau usul. Ini Anda luruskan dulu makna hijrah. Katakanlah hijrah, karena udah jadi urf di bahasa kita membahasakan seseorang yang berubah nih dengan nama hijrah. Udah terbahasa Indonesia kan? Oke ya. Kita sepakati kata-kata hijrah. Misal, setelah kita hijrah kembali kepada maksiat. Nah, ini juga salah. Enggaklah ada maknanya seseorang yang hijrah kemudian muncul sayap dari punggungnya dan mati hawa nafsunya. Enggak begitu. Paham nggak? Orang hijrah tuh enggak terus jadi malaikat, hilang mati hawa nafsunya. Enggak begitu. Hijrah dia manusia dengan syahwatnya tetap. Makanya tobat dianjurkan untuk diulang-ulang. Bahkan Rasul sendiri beristighfar dan bertobat sehari 100 kali. Astagfirullah. Aznaba abdi dzamba, seorang hambaku berbuat dosa. Waqal, dan dia berkata, wa ya'rif anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudh bidzamb. Tapi dia sadar, dia selalu punya Tuhan yang Maha mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Dia bilang, "Ai rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku." Ghafartulah, aku ampuni baginya, kata Allah. Tsumma a'ada fa'aznab, dia ulang lagi, dia bikin dosa, tapi dia masih sadar dia punya Tuhan yang Maha mengampuni dan menghapuskan dosa. Dia bilang, ay rabbil firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Ghafartulah, aku ampuni baginya. Tsumma a'ada fa'aznab, dia ulang lagi, dia bikin dosa lagi, tapi dia masih yakin nih punya Rabb yang Maha mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Ay rabbil firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Ghafartulah, aku ampuni baginya. Tsumma a'ada fa'aznab, dia ulang lagi, dia bikin dosa. Akhirnya Allah berkata, "Falyaf'al 'abdi ma syaa' faqad ghafartulah." Bagi hambaku yang itu, lakukan deh apapun yang dia mau, sungguh telah aku ampuni baginya dosa-dosanya. Allahu Akbar. Tuh. Jadi ulang-ulang. Taubat adalah hal yang harus diulang, dan Allah Maha tahu, tapi harus dengan syaratnya. Awas. Ikhlas minta dan niat benar-benar meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan, niat totally, dan Allah Maha tahu dia serius apa enggak taubatnya. Seorang hamba ikhlas beneran minta kekuatan sama Allah dan bertekad untuk meninggalkan maksiat, minta ampun, Allah ampuni. Allah tahu dia serius. Di masa yang akan datang, qadarullah, dia kejeblos lagi di dosa itu, di luar kuasa dia udah. Dia minta ampun lagi kepada Allah, terjadi padanya qadarullah kauniyah, dia jadikan pada diri dia qadar syariah, taubat.
qadarullah kauniyah, ditakdirkan dia untuk kejeblos ke situ lagi, gitu kan? Dia lakukan padanya qadar syar'i, yaitu apa? Beristighfar dan bertaubat dari dosanya. Tuh. Faham kan? Qadar kauni, qadar syar'i. Faham kan? Faham kan? Maka tidaklah maknanya seseorang yang udah beristighfar, bertobat berarti nggak mengulang dosa lagi, nggak begitu. Tapi nggak juga maknanya kemudian kita meremehkan hal tersebut. Nggak, Allah Maha tahu mana yang serius sama nggak bertobatnya. Seseorang yang minta ampunin, ya Rabb, ampunin yang kemarin, tapi dia nggak bertekad untuk yang akan datang. Allah Maha tahu. Oh, ini ntarnya bakalan begitu lagi nih. Yang kayak gini nggak diampunin sama Allah. Tidak memenuhi syarat diampuninya dosa. Tapi yang Allah tahu, dia tekad untuk meninggalkannya. Nah, ini diampunin. Qadarullah, tapi Allah takdirkan di depan dia melakukan lagi, ya udah, minta ampun lagi. Tapi tekadin untuk jangan mengulang lagi, gitu. Bukan dengan ya Rabbi minta ampun yang kemarin, ya Rabbi, ntar lagi ya Rabbi. Nggak begitu. Tobat itu begitu yang Anda pahami. Tidaklah seseorang setelah mengenal ilmu, dia jauh dari maksiat, enggak juga. Tidaklah seseorang setelah mulai beriltizam, mulai menerapkan syariat pada dirinya, berarti dia enggak terjadi padanya maksiat. Enggak juga, enggak begitu kok maknanya. At least overall lebih baik. Ini orang kalau udah berhijrah, kalau mau pakai istilah hijrah ya, oke? Anda ngalah deh, mau pakai istilah hijrah. At least overall, secara keseluruhan lebih baik. Dia lebih menjalankan perintah-perintah Allah, sholatnya, puasanya, ditambahkan dengan sunnah dan lain-lain. Hal-hal yang dia bisa tinggalkan dari maksiat, dia tinggalkan. Yang dulu dia larutkan dirinya dalam maksiat ini bebas, nggak ada ngerem, sekarang lebih ngerem. Tuh. Tapi nggak maknanya dia nggak kepleset dan nggak melakukan maksiat lagi, enggak. Tapi minimal kalaupun dia melakukan maksiat itu, dia melakukan ibadah, sholat, sedekah, puasa dan lain-lain yang menghapuskan dosa itu. Tuh. Overall lebih baik. Enggak langsung jadi sempurna setelah berhijrah. Itu masalah faham. Emang salah faham tentang makna hijrah kalau begitu. Ya? Dapat difahami itu ya?